Ya, Pak Masan kami lanjutkan Pak Taufik. Tadi ada yang ingin disampaikan begitu ya. Tentunya tadi Bu Siti mengatakan begitu, it's fine begitu kalau misalnya para pembantu Pak Jokowi dalam hal ini menterinya punya agenda masing-masing, apalagi partai politik begitu ya. Tapi kalau Anda melihat sejauh mana ketegasan dari Pak Jokowi begitu, kita lihat banyak masyarakat menunggu begitu langkah-langkah konkret dari Pak Jokowi. Menteri itu tidak ada agenda masing-masing. Oke. Dia ada agenda kabinetnya yang sekarang ini. Yang telah disepakati bersama, dan itulah kemudian partai seperti Nasdem itu adalah bergabung karena ada agenda yang diperjuangkan. Kalau Nasdem itu dalam konteks restorasi, jadi dia perbaikan segala sesuatu yang itu adalah yang belum baik. Nah, itu yang harus dilaksanakan oleh menteri-menteri sekarang ini. Nah, bagaimana kita melihat apakah akan berhasil atau tidak, kita tunggu. Karena ini adalah baru 100 hari. Anda bisa memastikan begitu para menterinya Pak Jokowi sendiri tidak ada tanda kutip agenda atau titipan begitu ya dari partai politik mungkin? Tentu saja begini, bukan titipan itu, yang dititipkan adalah oleh partai adalah orangnya. Misalnya seperti Partai Nasdem, ada orang Nasdem di sana, seperti Pak Ferry Mursidan, Ibu Siti Nurbaya, kemudian Pak Tejo, itu yang dititipkan. Tetapi, ya kan, kenapa itu Nasdem menitipkan di sana? Karena agenda daripada presiden ini sudah jelas, bahwa apa yang diperjuangkan adalah bertemu dengan rencana dan program dari Partai Nasdem tentang restorasi. Karena itu dia bisa dimasukkan. Kalau misalnya tidak bertemu, ya tidak. Setelah berada di sana, tidak boleh ada menteri itu ada agenda-agenda sendiri. Itu menurut saya kabinet konyol itu kalau misalnya menteri ada agenda tersendiri. Itu tentu saja tidak boleh. Jadi menurut saya sejauh ini presiden di dalam konteks ya kan, mengendalikan menteri ini, memimpin menteri ini adalah tidak ada yang keluar dari jalur. Ya, kalau misalnya ada sesuatu komunikasi yang belum pas, seperti misalnya Pak Tejo sudah ditegur. Ini kan belum minta maaf tapi ya. Minta maaf mungkin itu adalah persoalan personal itu nanti Pak Tejo, tapi di dalam konteks kabinet itu sudah dilakukan. Maksudnya ditegur bahwa komunikasinya barangkali ini adalah masyarakat tidak pas, walaupun substansinya bukan persoalan, tetapi cara berkomunikasinya itu mungkin diperbaiki Bu lagi. Siti, ini muncul begitu ya statement tuding-tudingan pengkhianatan begitu ya. Ini bagaimana agar pemerintah di dalam pemerintahan Jokowi tidak ada pengkhianat begitu ya, atau merongrong istilah katanya begitu ya, justru merongrong kebijakan-kebijakan Jokowi ke depan. Ini baru 100 hari begitu ya, masih panjang perjalanan Jokowi JK. Iya. Ini yang tadinya kan sering sangat disorot itu jangan-jangan KMP gitu ya. Jadi ada koalisi yang tidak mendukung Pak Jokowi, menggulingkan Pak Jokowi. Yang justru sekarang harus sulitkan gitu ya. Ada soliditas yang utuh itu ya harusnya KIH. Jadi partai-partai pendukung Pak Jokowi ini yang harus bagaimana bahu-membahu, dan para elit yang ada di sana itu juga tidak memberikan statement-statement yang membingungkan masyarakat. Ada apa ini? Bahasa-bahasa yang keluar itu luar biasa. Jadi mengandung muatan politik yang luar biasa. Ini apakah test case, testing the water gitu? Ataukah memang ini ekspresi ada kegalauan di internal katakan pendukung partai pendukung utamanya lah. Ini yang mungkin tidak pernah terjadi ya di eranya Pak SBY. Too soon gitu ya, terlalu cepat sekali gitu ya. Mungkin jangan sampai terlalu cepat bulan madunya berlalu gitu yang ada di koalisi itu pendukung. Yang kita khawatirkan memang adalah sebetulnya bagaimana Pak Jokowi meyakinkan di KIH sebagai partai pendukung ya, utama di koalisi itu betul-betul seirama, paralel antara di pemerintah dan di parlemen nantinya. Dan tidak ada celetukan yang justru menghantam Pak Jokowi itu sendiri. Lah ini yang lalu menimbulkan keraguan di masyarakat. Ini mau apa ini kan gitu. Pemilu kita ini kan luar biasa. Tahun 2014 itu pemilu yang kita lalui ini pemilu yang katakan
banyak sekali ya tantangan dan sebagainya, meskipun akhirnya kita bisa sampai. Nah ini yang harus dimaknai lalu diisi sekarang ini dengan baik. Justru jangan diteruskan kontestasi. Ini kontestasinya nggak selesai nih Mas. Jadi ini harus saya luruskan sedikit bahwa tidak ada kontestasi sejauh ini di antara partai koalisi pengusung presiden. Yang ada mungkin orang menafsirkan, masyarakat menafsirkan ada komunikasi yang tidak pas oleh seorang menterinya. Dan itu kan telah ditegur. Juga telah ditegur oleh pimpinan partai. Bukan, ini dalam konteks pengkhianatan tadi. Kalau pengkhianatan saya tidak merespon karena itu adalah disampaikan oleh seorang yang nama Haris, Pak Haris tadi. Tidak ada pengkhianatan tersebut di dalam partai. Dan sekarang ini solid sekali di dalam partai pendukung. Dan di DPR juga itu adalah bagaimana soliditas KIH ini kemudian mempengaruhi kemudian kepada partai lain, sehingga di DPR sekarang ini adalah sudah mulai menyatu. Dan tidak ada pengkhianatan seperti itu. Kalau ada misalnya salah komunikasi, itulah ditegur oleh presiden dan juga telah ditegur oleh ketua partai. Nah itu harus dipahami oleh masyarakat bahwa tidak benar ada asumsi bahwasanya ini adalah test the water. Tidak ada terhadap itu. Kita ini adalah, itu berbahaya sekali. Karena kenapa? Tidak boleh kita bermain-main terhadap nasib rakyat. Entah kita mau coba-coba presiden, kemudian kita ini mau tarikkan, itu tidak ada sama sekali pemikiran gitu dan agenda gitu dalam diri kita ini adalah partai-partai politik. Kita justru ingin kabinet ini adalah berjalan mulus, kabinet di bawah Pak Jokowi ini adalah baik berjalan, kemudian semua agenda pembangunan itu adalah terlaksana. Menarik. Bu Siti, ini sebagai konklusi kita, ini bagaimana agar tadi pemikiran masyarakat begitu ya, entah yang pro ataupun kontra dari Pak Jokowi ini tidak liar begitu pemikirannya begitu ya. Pak Presiden Jokowi bisa mengendalikan komunikasi para pembantunya, pendukungnya. Jadi tadi itu mungkin ada pertanyaan yang berbeda yang ditanyakan Mas Adam tadi itu sebetulnya. Yang lalu kita mendengarkan ada statement dari Pak Simbolon ya, mungkin ya, yang dimaksudkan itu kan. Jadi bukan pengkhianatan Pak Haris, tapi Pak Simbolon tadi itu. Jadi menurut saya ini kan elit dari partai pendukung utama. Mestinya tidak keluar bahasa itu. Jadi tidak ada nothing to do with Nasdem sebetulnya. Itu yang saya. Jadi ini kalau itu muncul, ini kontestasi internal elit akhirnya gitu ya. Yang kebaca di publik. Jadi publik tidak salah juga. Publik kan hanya merespon, loh ada apa ini? Dia lihat, dia baca gitu kan. Ada apa di internal PDI Perjuangan itu sendiri gitu. Mengapa harus keluar statement ini? Kalau statement itu adem ayem di dalam, tidak mungkin mengeluarkan bahasa ini. Jadi menurut saya, kita harus break dulu, masih ada satu segmen gitu Pak Taufik. Menurut saya jangan kemana-mana, kami akan kembali usai pariwara. Iya, Pak Musa, ini kita masuk di segmen terakhir, Pak Taufik. Ini bagaimana agar masyarakat bisa membaca? Kalau tadi Anda bolak-balik membantah begitu ya, bahwa sebenarnya tidak ada agenda liar begitu ya, tidak ada pengkhianatan begitu. Tapi bagaimana caranya agar partai pengusung sendiri begitu bisa yakin bahwa kinerja dari kabinet Jokowi begitu ya, paling tidak ini solid begitu dalam waktu 5 tahun ke depan? Tentu saja sekarang ini adalah apa yang terlihat di tengah masyarakat itu adalah tentang soliditas partai pendukung ini. Ini kita sepenuhnya berada di balik presiden. Apapun nanti presiden akan mengambil langkahnya, kita akan mendukung. Karena kita ingin mensukseskan. Jadi jangan sekalipun ada praduga bahwasanya sekarang di antara koalisi pendukung ini ada keretakan, tidak solid. Ada visi gelap? Tentu saja itu sama sekali tidak ada. Kalau ada pernyataan-pernyataan seseorang, itu adalah sangat personal dan juga bukan terhadap anggota partai lain barangkali ya. Itu jangan kemudian itu adalah menjadi acuan tentang keretakan, itu tidak ada. Sepenuhnya kita berada di belakang presiden. Kita sepenuhnya ingin mensukseskan agenda kabinet sekarang ini karena keberhasilan daripada kabinet sekarang ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi berarti adalah keberhasilan kita partai-partai pendukungnya tersebut. Bu Siti Zuhro, ini evaluasi 100 hari begitu, gaya komunikasi dan juga gaya kepemimpinan Pak Jokowi dan juga timnya sendiri. Ini banyak disoroti masyarakat begitu ya, statement kontroversi begitu sampai masyarakat
menangkap begitu ada udang di balik batu, ada pengkhianatan begitu ya di balik tim pendukung Pak Jokowi dan juga pembantunya sendiri. Iya, jadi mungkin 100 hari ini cukup ya bagi Pak Jokowi untuk membuat review yang tangkas gitu ya. Apa-apa yang kemarin mungkin dianggap ada lubang-lubang, ada peluang-peluang sehingga komando Pak Jokowi itu tidak mengedepan gitu ya. Ya ini komando Pak Jokowi sebagai RI1 itu yang harus menonjol gitu, bahwa jangan ada kekhawatiran dari publik, dari masyarakat luas bahwa Pak Jokowi itu bukan the real presiden. Nah, ini yang penting. Nomor satu, menegaskan bahwa dia adalah RI1 dan dia sedang memegang komando itu, termasuk adalah menegakkan hukum. Jadi ini harus dituntaskan segera, gitu ya. Bagaimanapun juga Polri menginginkan pimpinannya itu definitif, supaya tidak limbo. Nah, ini bahaya kalau limbo. Pada saat yang bersamaan juga KPK harus dibenahi, didorong gitu. Dan friksi yang ada di partai sama sekali jangan sampai ada kesan-kesan di mana ada intervensi pemerintah. Jangan sama sekali. Karena memang Pak Jokowi ini harus ikut mendorong bagaimana partai-partai ini agar membangun, mereformasi dirinya dan menyelesaikan kalau ada internal domestik yang katakan domestik affairs-nya yang ada friksi dan sebagainya itu. Ini yang penting. Iya, buntutnya bahkan lebih parah lagi, lebih ekstrim lagi, Bu Siti, masyarakat banyak begitu ya sekarang sudah mulai menuntut agar Pak Jokowi mereshuffle atau merestruktur begitu kabinet-kabinet yang ternyata mungkin tidak sejalan begitu. Iya, yang lalu sudah ada warning itu terhadap 2 kementerian dan di situ menurut saya kalaupun harus ada review yang serius dan sebagainya karena ini kabinet kerja itu ya sudah visi langsung kerja dan sebagainya konkret ya. Itu artinya memang sudah bisa dievaluasi siapa yang mumpuni, siapa yang tidak, yang memang tidak prospektif, ini hanya akan menjadi masalah saja. Ya sudah, itu menjadi domainnya Pak Jokowi untuk mengatakan ya sudah sampai di sini, minta saja kepada partai yang sama untuk memberikan orang yang lebih profesional gitu. Kita harapkan evaluasi begitu akan segera dilakukan begitu ya, agar pemerintahan Jokowi ini solid begitu ya, bekerja untuk rakyat ke depan. Pak Taufik, terima kasih hadir bersama kami. Bu Siti juga terima kasih bersama kami. Pemirsa, jangan kemana-mana, pembahasan lainnya akan masih kami hadirkan di Hadapan Berita.